Bayangin, kamu adalah prajurit paling setia dari Raja Burgundi. Raja legendaris yang udah kamu lindungi seumur hidupmu. Tapi tiba-tiba muncul pria misterius yang ngakunya pernah ngebunuh naga terakhir di dunia. Dan lebih gilanya lagi, dia mau nikahin adik sang raja. Dari situ konflik besar pun meledak. Kerajaan Burgundi berada di ujung tanduk, pengkhianatan di mana-mana. Dan kamu adalah satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan kerajaan. Film ini berjudul Hagen. Di masa itu, pada abad pertengahan, perang seolah-olah udah jadi bahasa sehari-hari dan kehancuran mengintai di setiap sudut. Kerajaan Burgundi terpaksa mengirim pasukan terbaiknya untuk menjaga perbatasan dari ancaman yang nggak terlihat. Di balik misi pertahanan itu, mereka justru sampai di lembah sunyi yang udah porak-poranda akibat serangan mendadak yang meninggalkan jejak kematian. Sang raja turun dari kudanya, menyusuri sisa-sisa kehancuran. Dan pada saat itu, si raja enggak sadar kalau dia udah jadi target musuh yang udah siap untuk menyerang. Sang raja meninggal. Singkat cerita, keesokan paginya, laki-laki ini namanya Hagen. Dari sejak kecil, karena punya keistimewaan, dia ini dipilih sama Raja Burgundi untuk jadi pengawal khusus kerajaan. Dan dari kejadian kemarin, Hagen ngerasa sangat bersalah karena nggak bisa ngejaga sang raja dari serangan musuh kemarin. Dan pada hari itu juga, Gunther yang merupakan anak sang raja, kini ditunjuk untuk menjadi penerus ayahnya, menjadi Raja Burgundi. Setelah diangkat jadi Raja Burgundi, karena keadaan yang mendesak dan perang kapan aja bisa terjadi, Gunther punya rencana. Satu-satunya cara untuk memperkuat pertahanan adalah dengan mencari sekutu atau beraliansi dengan kerajaan lainnya. Gunther percaya, kalau mereka punya sekutu dari kerajaan lain, mereka bisa nutupin kelemahan pasukannya. Dia berencana bersekutu sama Raja Albion, kerajaan Lombard, untuk memperkuat perbatasan dari arah timur. Setelah itu, Hagen cerita ke Kriemhild, adiknya si Raja Gunther. Dia bilang kalau Raja Gunther ingin perkuat perbatasan timur dengan cara bersekutu sama Raja Albion, dan mereka akan pergi musim panas ini. Malamnya, pas lagi hujan badai, Hagen dikabarin kalau ada sekelompok berkuda bersenjata yang lagi berkemah di atas bukit. Dan pas si Hagen ngeliat pasukan berkuda itu, tiba-tiba aja situasi kerajaan jadi aneh. Dan si Hagen tiba-tiba ngedengar suara misterius yang dia enggak tahu datang dari mana. Keesokan paginya, pasukan berkuda itu tiba-tiba masuk ke dalam istana. Hagen dan Raja Gunther pun ngelihat kejadian itu. Dan pas si Kriemhild ngelihat pasukan berkuda itu, dia kaget ngelihat pemandangan yang sangat aneh. Dan salah satu dari mereka masuk ke dalam istana. Orang itu bernama Siegfried dari kerajaan Santen. Setelah tahu siapa identitas orang itu, Gunther ngira kalau Siegfried datang ke istana ini untuk beraliansi. Tapi dengan beraninya, Siegfried tiba-tiba bilang kalau dia mau nantang si Raja Gunther untuk berduel nentuin siapa raja yang paling kuat. Dengar apa yang dibilang Siegfried barusan, Gunther kaget. Beruntungnya, Hagen berhasil ngebuat Siegfried terdiam dan nggak bisa bilang apa-apa. Karena udah nggak punya pilihan lain, Siegfried bilang, kalau emang si Raja Gunther nggak mau duel, dia datang ke sini sebagai seorang tamu. Dan dengan senang hati si Gunther bilang, kalau dia akan menerima mereka sebagai tamu kerajaan. Setelah itu, si Kriemhild cerita ke Hagen, kalau tadi dia ngelihat ada kejadian aneh. Ada seorang anak kecil yang dia duga bukan manusia biasa. Dia beranggapan, kalau anak kecil itu bisa masuk ke dalam mimpi dan bahkan sampai ngeganggu kehidupan orang. Dia juga heran, seharusnya kakaknya nggak nerima orang-orang itu sebagai tamu mereka. Malamnya, karena penasaran sama cerita dari si Kriemhild barusan, Hagen diam-diam ngikutin anak kecil itu dari belakang. Dan pas dia ketemu sama Siegfried, Hagen nanya di mana anak kecil itu. Siegfried bilang,
kalau anak itu bernama Alberich dan dia hidup dalam bayangan. Dan pas si Hagen tidur, dia mimpi ketemu sama si anak kecil misterius itu. Alberich bilang kalau dia udah tahu siapa sebenarnya si Hagen. Dan bahkan dia tahu tentang kisah masa kecilnya si Hagen pas dulu keluarganya dibantai. Dan keesokan paginya, tiba-tiba aja semua kuda kerajaan bertingkah aneh. Bahkan kuda kesayangan Kriemhild tiba-tiba ngamuk dan lari begitu aja. Kriemhild sama si Hagen coba ngejar kuda itu sampai ke hutan. Ich will's nur. Di momen ini, Hagen bilang kalau apa yang si Kriemhild bilang kemarin tentang anak kecil itu semuanya benar. Dan Hagen nyaranin kalau mereka nggak boleh takut sama anak itu. Malamnya, pas si Hagen mau ketemu sama si Raja Gunther. Dia kaget pas dia ngelihat Raja Gunther makan malam sama Siegfried tanpa sepengetahuannya. Ngelihat itu, Hagen pergi gitu aja. Sebelum Siegfried pergi, dia sempat nanya di mana saudara perempuannya. Gunther bilang kalau adik perempuannya nggak boleh ketemu sama sembarangan orang. Dengar apa yang dibilang Raja Gunther barusan, Siegfried kesal dan pas dia pergi, karena penasaran, si Siegfried beranikan diri nyelinap ke kamar Kriemhild diam-diam. Kriemhild kaget ngeliat Siegfried tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dia bahkan bilang kalau kakaknya tahu kejadian ini, dia pasti akan sangat marah. Dan di saat yang bersamaan juga, Hagen coba ngomong ke Gunther kalau kerajaan Burgundi nggak butuh sekutu untuk jadi lebih kuat. Karena dia udah percaya, karena kerajaan ini punya pasukan yang cukup kuat untuk menjaga kerajaan ini. Keesokan paginya, pas si Hagen ngelatih prajurit-prajuritnya, si Siegfried tiba-tiba datang pingin ngacauin latihan mereka. Tapi untungnya, si Hagen pinter banget kontrol emosinya. Malamnya, Raja Gunther tiba-tiba marah. Dia bilang, dengan keadaan kerajaan saat ini, mereka sangat butuh sekutu yang siap ngebantu perkuat perbatasan mereka. Kalau enggak, raja ini bisa aja runtuh karena kelemahan mereka. Bahkan Gunther sempat bilang, kalau dia pengen Siegfried jadi sekutu mereka dan ngebantu perkuat perbatasan kerajaan Burgundi saat ini. Dengar itu, Hagen lagi-lagi bilang, kalau mereka enggak butuh sekutu dari kerajaan manapun, bahkan Siegfried sekalipun. Kalau emang nanti kerajaan Burgundi diserang, Hagen udah siapin pasukan yang siap untuk ngelawan musuh-musuhnya. Dengar apa yang dibilang Hagen barusan, Raja Gunther jadi lebih tenang, dan dia merintahin Hagen untuk ngusir Siegfried dari kerajaan ini sekarang juga. Pas si Hagen mau cari di mana Siegfried, dia malah ketemu sama si anak kecil itu. Di saat itu, Selbridge cerita tentang kesaktiannya si Siegfried. Siegfried pernah ngalahin naga terakhir yang hidup di muka bumi ini. Dan karena kejadian itu, dia punya tubuh yang kebal senjata apapun. Tapi dia punya kelemahan, yaitu di punggungnya. Pas si Hagen mau pergi, Albrecht bilang, kalau Hagen udah telat. Sekarang Siegfried udah ketemu sama Raja Gunther. Dengar itu, Hagen buru-buru kembali. Dan di saat itu juga, Gunther kaget pas dia ngelihat Siegfried tiba-tiba datang. Padahal dia udah nyuruh Hagen untuk ngusir dia dari kerajaan ini. Dan di momen itu, Siegfried tiba-tiba ngeluarin pedangnya sambil bilang, tunjukin siapa musuh kerajaan Burgundi sekarang, dan dia akan ngebantai musuh itu tanpa ampun. Seolah-olah Siegfried pengen ngebantu Gunther untuk ngembaliin kejayaan kerajaan Burgundi. Ngelihat kepercayaan Siegfried barusan, Gunther terdiam. Dan pas si Hagen datang, dia udah ngelihat Raja Gunther udah ngumumin kalau sekarang Siegfried si Raja Santen sang pembunuh naga akan menjadi sekutu mereka untuk ngelawan musuh Burgundi dengan pedang saktinya itu. Ngeliat itu, Hagen cuma bisa terdiam. Pas Hagen balik ke kamarnya, Kriemhild udah nunggu di sana. Kriemhild bilang, kenapa Hagen biarin semua ini terjadi? Kenapa kakaknya sampai nerima Siegfried sebagai sekutu Burgundi? Kriemhild terus saja bertanya, sampai Hagen nggak bisa bilang apa-apa. Keesokannya, pasukan Burgundi akhirnya pergi ke medan peperangan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan dari Raja Saxon dan Denmark. Malamnya, pas lagi ngebahas rencana penyerangan, Siegfried tiba-tiba ngambil pedangnya dan pergi keluar tanpa ngasih tahu siapa-siapa. Dan pas tengah malam, Hagen ngeliat Siegfried pergi nunggangin kudanya sendirian.
Setelah kembali, Siegfried ternyata telah berhasil membunuh Raja Saxon sendirian. Dan karena dia ngebawa kepala Raja Saxon barusan. Sambil teriak, Siegfried bilang, kalau sebentar lagi, mereka akan diserang balik karena udah ngebunuh Raja Saxon. Lihat itu, Hagen sebenarnya marah. Tapi dia nggak bisa bilang apa-apa. Sampai akhirnya, mereka harus ngikutin apa yang Siegfried bilang barusan. Keiner bleibt zurück! Pas peperangan lagi bergemuruh, Hagen dan pasukan lainnya seakan-akan terdiam kagum ngelihat Siegfried yang ngelawan musuhnya dengan begitu brutalnya. Sampai akhirnya, Hagen terkena serangan musuh yang ngebuat dia nggak bisa apa-apa. Tapi beruntungnya, Siegfried datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin si Hagen. Schieße her! Setelah peperangan ngelawan Raja Saxon dan Denmark berakhir, nama Siegfried tersebar luas di masyarakat Burgundi karena keberanian dan keahliannya pas peperangan kemarin. Singkat cerita, pas si Hagen ngunjungin makam prajuritnya yang gugur karena peperangan kemarin, Siegfried datang, dan tanpa basa-basi, si Hagen ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin dia pas peperangan kemarin. Siegfried bilang, yang nyelamatin Hagen sebenarnya bukan dia, tapi Alberich, si anak kecil misterius itu. Pas Kriemhild ngobatin luka si Hagen, dia bilang kalau dia udah berterima kasih sama Siegfried karena udah nyelamatin Hagen. Bahkan Siegfried sendiri yang mampu membunuh kedua raja itu. Dan dari kejadian itu, Kriemhild yang awalnya nggak suka ngelihat Siegfried perlahan mulai menyukainya. Singkat cerita, karena belum puas sama kekuatan kerajaannya, Gunther berencana untuk nyari sekutu baru, yaitu Raja Brunhild dari kerajaan Islandia. Dengar cerita barusan, Hagen tanpa pikir panjang langsung nanya ke Alberich tentang hubungan Siegfried dengan Raja Brunhild. Alberich cerita, dulu orang-orang tahu kalau Siegfried dan Brunhild adalah orang yang sangat sulit untuk dikalahin. Dan mereka berdua juga punya hubungan percintaan. Tapi setelah 1 tahun bersama, Siegfried tiba-tiba ninggalin Brunhild tanpa sepatah kata pun. Padahal sebenarnya mereka masih saling mencintai. Dari cerita Alberich barusan, Hagen mulai curiga sama semua tujuan Siegfried sebenarnya. Hagen juga nanya, Kriemhild udah ngapain aja pas dia pergi berdua sama Siegfried. Kriemhild bilang, kalau Siegfried udah ngajak dia ngeliat kerajaan-kerajaan yang dulu berdiri dan sekarang udah runtuh. Dengar cerita barusan, Hagen coba nasihatin si Kriemhild agar jangan sampai dia terlalu dekat sama Siegfried. Karena Hagen ngerasa khawatir kalau Siegfried akan ngancurin perasaannya dia. Dengar apa yang Hagen bilang barusan. Dengan nada keras, Kriemhild bilang, kalau sebentar lagi, Siegfried akan ngelamar dia untuk jadi istrinya. Dan dia akan nerima lamaran itu. Karena Kriemhild udah percaya kalau Siegfried bisa ngebawa kerajaan Burgundi ke dalam kejayaannya lagi. Dengar apa yang Kriemhild bilang barusan, Hagen nggak bisa bilang apa-apa. Setelah itu, Hagen langsung nyari Raja Gunther untuk ngasih tahu kalau adiknya akan dilamar oleh Siegfried. Dan nggak disangka, Gunther nggak sama sekali kelihatan khawatir dengar kabar barusan. Dia bahkan kelihatan senang kalau adiknya akan dinikahin oleh Siegfried yang emang udah punya keturunan darah kerajaan. Gunther bahkan bilang kalau semua orang di kerajaan Burgundi udah bisa nerima kehadiran Siegfried. Hagen bilang kalau emang Gunther setuju sama pernikahan adiknya itu, paling enggak dia harus buat syarat yang harus dipenuhin sama Siegfried. Supaya kesannya enggak semudah apa yang dia bayangin. Dengar apa yang Hagen bilang barusan, Gunther jadi punya rencana. Dan pas acara pertemuan malam itu, kalau dia bakal nerima Siegfried dengan senang hati untuk nikah sama Kriemhild adiknya. Tapi dengan syarat, kalau dia dan pasukannya harus ikut ke Islandia untuk ngebantu Gunther ngalahin Ratu Brunhild dan ngebawa mereka sebagai sekutu baru untuk kerajaan Burgundi. Dengar itu, Siegfried sadar kalau semua ini pasti ulahnya si Hagen. Dan keesokannya, mereka langsung nyebrangin lautan untuk menuju Islandia.
Di tengah lautan badai yang dingin dan gelombang ombak yang tinggi, perahu mereka terhantam ombak dan bebatuan besar. Felsen! Gunther! Gunther! Beruntungnya, Hagen dan Raja Gunther selamat dari kejadian malam itu. Dan Sifri juga berhasil selamat dengan sisa satu pasukannya. Mereka kemudian melanjutin perjalanan. Sampai akhirnya mereka sampai. Mereka dibawa ke dalam kerajaan dengan tangan diikat. Dan pas udah di dalam, mereka semua terpisah. Pas udah sadar, Hagen nanya di mana Raja Gunther. Dia juga bilang kalau kedatangan mereka ke sini bukan untuk berperang. Tapi Raja Gunther cuma ingin menanyakan sesuatu sama ratu mereka. Hagen lalu diberitahu, siapapun yang datang ke kerajaan ini, apapun tujuannya, mereka harus bertarung melawan sang ratu, hidup atau mati. Pas mereka berempat kumpul, Hagen nyaranin untuk pergi dari tempat ini. Kalau enggak, mereka pasti akan mati sia-sia. Sifri juga nyaranin hal yang sama. Dia bahkan bilang, kalau enggak ada yang bisa ngalahin Ratu Burnhild, bahkan Sifri sendiri pun enggak bisa ngalahin dia. Tapi si Gunther bersikeras pingin ngalahin si Ratu Burnhild. Karena udah beberapa hari, dia seakan-akan merasa dipanggil ke tempat ini. Karena udah enggak punya pilihan lain. Mereka akhirnya minta bantuan sama Alberich, si anak kecil misterius itu. Mereka kemudian dibawa ke sebuah gua yang enggak jauh dari sana untuk melakukan ritual. Setelah ritual itu, seakan-akan Gunther punya kekuatan dan keberanian yang sangat besar untuk ngelawan Ratu Burnhild. Gunther dan Ratu Burnhild pun akhirnya bertarung. Sebelum bertarung, Gunther diberitahu kalau darahnya keluar dan nyentuh salju, maka Gunther akan dipenggal. Dan kalau Ratu Burnhild keluar darahnya dan nyentuh salju, maka Ratu Burnhild akan ikut sama perintah si Raja Gunther. Gunther berhasil menang dan berhasil ngebawa Ratu Burnhild ke kerajaan Burgundi. Pas Gunther balik ke kerajaannya, dia dikabarin kalau kerajaannya udah luluh lantah karena penyerangan musuh yang secara tiba-tiba. Bahkan beberapa prajurit kerajaan ada yang berkhianat. Dengar kabar barusan, Gunther marah. Dan malam itu juga, mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan balik. Dan kali ini, pasukan mereka akan lebih kuat lagi. Karena akan dibantu oleh pasukan Ratu Burnhild yang sekarang ada di bawah perintah Raja Gunther. Singkat cerita, Siegfried dan Kriemhild akhirnya resmi menikah dan Ratu Burnhild kini menjadi Ratu Burgundi dan akan ikut memimpin peperangan. Setelah itu, semua pasukan mulai bersiap untuk melakukan perlawanan balik melawan kerajaan Hun yang dipimpin oleh Raja Etzel. Malamnya, pas pasukan beristirahat, sebelum penyerangan, Hagen memotivasi semua prajurit supaya mereka enggak takut ngelawan musuhnya. Hagen bilang, musuh mereka Raja Etzel mungkin memang terkenal kuat dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, tapi dia hanyalah manusia biasa. Dan peperangan kali ini, mereka akan dipimpin oleh ratu yang kekuatannya melebihi seorang laki-laki terkuat, yaitu Ratu Burnhild yang dijuluki putri dari para dewa.
Setelah peperangan berakhir, pas semua orang bersiap-siap untuk kembali ke kerajaan, Hagen menghampiri Siegfried. Dia bilang, kalau malam itu, Hagen sempat ngeliat Siegfried berduaan sama Ratu Brunhild. Hagen khawatir kalau suatu saat nanti Kriemhild tahu, dia pasti akan sangat kecewa. Hagen nasihatin Siegfried agar jangan sampai dia ngecewain istrinya sendiri. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Masyarakat Burgundi masih tetap mengadu tentang kehilangan harta dan anaknya pas mereka diserang sama kerajaan Hun kemarin. Siegfried yang ngeliat itu, dia coba untuk nenangin orang itu. Tapi Raja Gunther nggak seneng sama apa yang dilakuin oleh Siegfried barusan. Dia bahkan sampai marahin Siegfried sampai akhirnya Siegfried nggak bisa bilang apa-apa. Dan dari kejadian barusan, Siegfried mulai bertingkah aneh. Dan pas makan malam, Siegfried tiba-tiba berperilaku aneh. Dia marah-marah, bahkan sampai mempermalukan Raja Gunther, yang nggak bisa ngelakuin apa-apa pas peperangan kemarin. Di saat orang lain berperang mempertaruhkan nyawanya, dia cuma bisa diam duduk manis di kursi kerajaannya. Sejak kejadian itu, kerajaan Burgundi seakan-akan diambang kehancuran. Siegfried makin bertingkah semaunya. Bahkan Gunther pernah ngikutin diam-diam dari belakang kalau Siegfried diam-diam selingkuh sama Ratu Brunhild. Karena ngelihat kejadian itu, dia nggak mau ngelihat adiknya akan semakin kecewa di masa depan kalau dia tahu kenyataan yang sebenarnya. Dan Hagen yang semakin tahu sama kenyataan yang sebenarnya. Dia dan Gunther diam-diam berencana untuk mengakhiri hidup Siegfried. Keesokannya, pas si Hagen ketemu sama Siegfried, dia sengaja bilang kalau dia mau ajak Siegfried ke hutan untuk berburu rusa. Tapi sebenarnya, Hagen punya rencana lain. Setelah selesai berburu, di momen ini, sebenarnya Hagen punya kesempatan untuk membunuh Siegfried diam-diam dari belakang. Tapi dia lebih memilih berduel secara laki-laki, sampai akhirnya mereka berduel. Siegfried tewas terbunuh oleh Raja Gunther yang datang secara tiba-tiba. Dan di momen itu, Hagen nggak mau ada yang tahu kalau orang yang ngebunuh Siegfried adalah Raja Burgundi sendiri. Hagen bilang, sebelum ada orang lain yang lihat kejadian ini, Gunther harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Sementara Hagen akan ngebawa jasad Siegfried kembali ke kerajaan dan akan memberitahu semua orang kalau dialah yang telah ngebunuh Siegfried dengan tangannya sendiri. Di akhir film, Hagen ngejelasin ke Kriemhild kenapa dia ngebunuh Siegfried suaminya. Hagen bilang kalau dia nggak mau ngelihat Kriemhild semakin menderita karena kelakuan suaminya itu. Karena akhir-akhir ini, Siegfried udah ngebuat kekacauan di kerajaan ini. Bahkan sampai ngehina Raja Gunther. Dan sekarang, Hagen siap untuk nerima resiko apapun karena perbuatannya itu.